Assalamualaikum Ustaz Supriyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak dibawa masuk. Anaknya berangkat kemana? Bandung. Kita masuk hadis berapa kemarin ya? Keempat. Terima kasih. Tiga. Empat ya. Yang pertanyaan kemarin masih harus dijawab apa bagaimana? Jadi maksudnya saya kurangi dari sisi penyampaian biar nanti banyak pertanyaan yang dijawab. Baik, kita mulai Ustaz Supriyo ya. Ini ibu-ibu dan juga alhamdulillah ada juga Bapak jamaah dari Masjid Darul Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak dan Ibu baik yang di Masjid Darul Ilmi Villa Citra dan juga yang mengikuti melalui Zoom. Tentu kita mari bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat besar yang kita rasakan dalam diri kita ya. Yakni nikmat sehat. Ya, mata kita masih bisa melihat, hidung kita masih bisa menghirup nafas dengan nyaman. Ya, kalau nyium jelas ya. Masa apa nih? Ya. Tangan dan kaki kita masih bisa melangkah, alhamdulillah. Ya. Dan juga kita masih bisa bersama-sama meluangkan waktu kita untuk bertemu dalam kajian pekanan setiap hari Rabu. Yang kembali di Rabu ketiga kita bertemu dalam materi hadis arba'in, yakni kumpulan hadis-hadis pilihan dalam kitab hadis arba'in Nawawi. Ya, untuk kali ini kita berada di Masjid Darul Ilmi, tetangga Makor ya, tetangga rumah Bakata, karena kemarin hujan terus menerus, jadi ruangan yang biasa kita pakai itu lumayan rembesnya. Ya, kalau rembes tuh udah berapa kali kita benerin kok masih begitu. Dan kemarin dikirimkan video set akhir itu udah sampai ke tengah airnya, nggak nyaman nanti kan. Ya, apa namanya, tentunya salah mangga Bu. Tentunya biasanya bau dari karpet yang basah itu kan mengganggu ya dalam arti bau. Baik, kita hadis yang keempat sekarang ya. Silakan untuk bisa share screen untuk hadis yang keempat, dan yang di sini silakan yang baca siapa? Monggo siapa aja. Itu bisa dibagi dua, bisa dua orang tuh. Yuk, nanti setengah. An Abi Abdurrahman. Sallallahu alaihi wasallam.
Syaqiyun. Cukup. Yuk, yang kedua yang baca. Sampai bawah. Fawalladhi. Sekarang fawalladhi. Sampai terakhir tadi sa'idun. Pertengahan hadisnya. Nah, sekarang fawalladhi. Fawalladhi. Oh, di situ fawallahu alladhi ya. Ya. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Iya. Baik, ini hadis yang keempat dari 42 hadis dalam kitab yang kita pegang ya. Dan ini hadis yang paling panjang di kitab ini. Ya, selain kemarin hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua hadis Jibril, ini hadis yang kedua terpanjang. Hadis terpanjang kemudian hadis kedua. Nanti dikenal sampai disebut dengan hadis Jibril. Itu sampai dibikinkan buku sendiri. Kalau berbicara tentang atau judul bukunya hadis Jibril, berarti itu berbicara tentang hadis yang kedua dari Arba'in An-Nawawi. Ya, namanya hadis Jibril. Kenapa? Masih ingat nggak? Karena waktu itu Rasulullah lagi bersama sahabat, tiba-tiba datang seseorang. Ya, seseorang manusia nih Pak, manusia. Ya, tapi syadidu sawadi syar, rambutnya hitam legam. Syadidu bayadhi thiyab, bajunya putih mengkilap. Tapi la yura atharu safar. Enggak kelihatan dia dari apa? Perjalanan, tapi la ya'rifunnahu ahad. Kita enggak dikenal siapa orang ini. Harusnya kalau enggak kenal orang jauh. Kalau orang jauh tentunya kucel. Ya, iya kan? Naik motor dari rumah ke sini aja kena debu kucel. Ini perjalanan banyak debu, tapi nggak tahu. Ternyata itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kalau menjelma menjadi manusia, yang sering dicontek itu Dihya Al-Kalbi, nama seorang sahabat. Ini ganteng. Ya, Dihya Al-Kalbi. Baik, ini hadis yang keempat. Al-hadis Ar-Rabi', judul dalam kitab ini Al-A'malu bi khawatimiha. Bahwa amal itu nanti tergantung ujungnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abdullah Abdurrahman bin Mas'ud. Kita mengenal dulu nih. Siapa itu Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu Abdullah bin Ghafil bin Mas'ud bin Habib Al-Hudhli. Panggilannya Abu Abdurrahman. Mauliduhu radhiyallahu anhu di Makkah. Beliau lahir di Makkah. Berarti termasuk kalangan orang-orang muhajirin. Ya. Islamuhu aslama qadiman, masuk Islamnya awal-awal. Wa huwa as-sadis fil Islam, orang ke-6. Orang pertama siapa masuk Islam? Khadijah dulu. Setelah Khadijah baru masih di lingkungan Rasulullah belum. Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kok bisa keponakannya masuk Islam sedangkan ayahnya Ali bin Abi Thalib enggak? Karena Ali bin Abi Thalib tinggal bersama. Jadi Rasul tuh ngerasa punya utang budi. Dulu yang besar Rasul siapa? Pamannya. Ketika Rasul udah berhasil, Rasul nanya sama sahabat, sama pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Rasul itu total semuanya 10 kalau sama bapaknya ya.
anaknya Abdul Muthalib 15. Yang 5 perempuan, yang 10 laki-laki. Nanti di antara tantenya nih satu masuk Islam, Sofiyah namanya. Punya anak namanya Zubair bin Awam. Gagah. Yang banyak berperan dalam perang Badar. Zubair bin Awam. Nah, dari 10 itu satu kan bapaknya Abdullah. Berarti pamannya, uaknya, Pak Leknya berapa? 9. Dari 9 ini 4 ketemu Rasul saat sudah menjadi Nabi. Jadi umurnya nyampe tuh. Iya. Di antara 4 ini, yang 2 itu mengakui keimanan Rasul, yang 2 tidak. Ini biar kita kenal juga ya tentang silsilah keluarga Rasul ya. Saya ulangi. Total semua anak Abdul Muthalib 15. Yang 5 perempuan, yang 10 lagi itu pernah punya nazar. Kalau anak laki saya 10, yang 1 saya sembelih. Ternyata yang keluar namanya siapa? Abdullah. Abdullah tuh mau disembelih itu. Maka Rasul keluar hadis nanti. Ibni Zabihain. Aku anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Yang pertama siapa? Yang hampir disembelih dulu. Nabi Ismail. Nabi Ismail kan terus turunannya nggak ada orang ke bawah. Iya kan? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim pernah saya gambarkan ya. Nabi Ibrahim punya anak 2, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail dibawa ke Mekah kan, lah nggak ada keturunan, habis. Ujung-ujungnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya nama panggilan Israel. Surat Maryam, surat 19 ayat 58. Yakub punya anak 12. Salah satunya Yusuf. Dikisahkan di surat 12. Yusuf ya. Sampai ke Bogor jadi Ucup. Pasti kalau Ucup namanya siapa? Yusuf. Nama bagus-bagus. Siapa namanya? Ucup. Nama asli? Yusuf, Pak. Yusuf. Saya Boim. Siapa kalau Boim? Ibrahim. Jadi Boim. Ya. Nabi Yusuf. Kenapa setelah Nabi Yusuf kok pada di Mesir semua nabi-nabi? Karena Nabi Yusuf dicemplung. Sampai ke Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ditutup yang di sini Nabi Isa nih. Ya. Makanya mereka 2 suku besar itu disebut Bani Israil. Inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israil, aku utusan Allah untuk kalian. Sampai nanti memberikan kabar wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di, dan aku berikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul nabi setelahku. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Tahu di Gunung Bunder ngaku saya Ahmadnya. Siapa? Ahmad Musaddiq. Enggak, bukan. Ahmad di sini Nabi Muhammad. Nyebrang tapi itu ke orang-orang bangsa Arab. Makanya nggak mau mereka mengakui. Ya. Kembali tadi mau disembelih ke Abdullah, itu dilarang oleh orang-orang Quraisy. Engkau ini panutan kami di sini wahai Abdul Muthalib. Kalau engkau melakukan sesuatu nanti orang ngikutin. Akhirnya diganti. Datanglah dulu ke dukun. Ini saya bukan lagi promosi dukun ya, tapi orang-orang Quraisy itu emang dikit-dikit urusannya dukun. Jadi kalau sekarang kita masih percaya dukun, mundur berarti kita. Kayak orang jahiliyah. Nah, disuruh sama dukun, udah gini, di kampung kalian untuk mengganti 1 orang itu berapa? Berapa unta? 10 ekor unta. Oke. Ini 1 nama Abdullah, ini 10 unta. Ayo diundi mana yang keluar? Yang keluar Abdullah. Tambahin lagi 10, jadi 20. Kan dibohong-bohongin kayak gitu. Sampai 90 masih keluar nama Abdullah. Begitu 100 baru keluar unta 100, makanya diganti dengan 100 ekor unta. Enggak jadi disembelih. Ya, menikahlah kemudian lahiran Rasulullah. Nah, akhirnya iya hampir dibunuh. Ya, itu nanti di Rahikul Makhtub punya Syekh Rahman Barafuri juga disampaikan. Ya, gitu. Nah, kemudian waktu Rasul kecil diasuh oleh pamannya kan?
Abu Thalib ketika sudah mampu merasa saya ingin membantu paman saya. Siapa kira-kira ya? Nanya kepada Abbas. Nah, dua paman ini paman Rasul nih. Tapi Abu Thalib termasuk di antara paman yang tidak beriman. Abu Thalib itu sama Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu paman langsung itu. Paman langsung. Nah, yang beriman siapa? Hamzah dengan tadi itu Abbas. Hamzah yang diambil ya. Kalau kita ke Madinah ke Jabal Uhud, nanti ada lapangan di benteng ya. Kita menyampaikan salam kepada siapa? Salah satunya Hamzah. Beliau syuhada Uhud yang diambil oleh Wahsy. Wahsy itu ininya Hindun. Ya, tapi ntar dulu masuk Islam. Ya, waktu Fatu Makkah nanti datang. Ya. Nah, ini aja ambil aja Ali. Akhirnya Sayyidina Ali ambil kepada Rasulullah. Diasuh, makanya beliau masuk Islam. Karena tinggal sama Rasul. Lalu ada budaknya Rasul namanya Zaid bin Harithah. Yang awal masuk Islam juga. Barulah Abu Bakar As-Siddiq. Habis Abu Bakar siapa? Utsman. Habis Utsman siapa? Nih, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Itu nanti disebutnya sampai 40 orang pertama as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Wa sababu islamihi annahu kana yar'al ghanam. Pertama masuk Islamnya gara-gara apa? Abdullah bin Mas'ud ini seorang pengembala, Bu. Faja'an Nabi SAW, Nabi datang terus minta minum. Minta susunya dong. Wah, nggak ada, Pak. Kambing saya kurus-kurus. Ya, nggak ada susunya. Famasaha ala ghanamihi. Lalu Rasul mengusap kambingnya. Kurus kambingnya, diusap. Lah keluar susu. Ya, faja'at bil laban. Tiba-tiba kambing ini bisa mengeluarkan susu. Tsumma qala laha kaffi. Terus Rasul ngomong cukup. Kalau udah cukup udah nggak keluar lagi. Fakafal laban, maka berhentilah susu tadi. Falamma ra'a dzalika ta'ajjaba wa aslama. Ketika melihat itu takjub dan menyatakan keislamannya. Jihaduhu. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Huwa awwalu man jahara bil Qur'an 'indal Ka'bah. Beliau orang yang pertama kali koar-koar bacain Quran depan Ka'bah. Habis itu digebukin. Baca beberapa surat, apalagi setelah turun surat Ar-Rahman, beliau sering kali bacakan di sekitar Ka'bah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, digebukin. Habis itu apa? Sampai dinasihatin Rasul, udah kamu gak usah gitu lagi. Gak mau. Beliau merasakan kelezatan imannya saat disiksa kayak begitu. Kita gimana? Kadang hujan dikit aja hujan. Masya Allah. Sama kayak Bilal bin Rabah, Bu. Bilal bin Rabah ketika di Madinah itu bilang apa? Saya pengen kayak disiksa kayak dulu. Kenapa? Ngerasakan lezatnya iman tuh saat digitukan justru. Tapi ya, kadang-kadang jangankan di sini ya, di tempat suci, di Madinah, di Mekah, kadang orang bawa diri. Saya kan ini, saya kan itu. Nggak cocok dikit, ngamuk-ngamuk. Nggak cocok ininya sedikit, marah-marah. Ya Allah, kalau dibandingkan dengan para sahabat yang ngerasakan nggak enaknya itu kan banyak. Salah. Silakan Bu Devi. Mau nyari yang pakai senderan apa yang tidak? Ya. Jadi beliau orang yang pertama kali berani membacakan Quran dengan lantang meskipun digebukin. Digebukin. Ya. Masya Allah. Dan beliau tuh kakinya kecil. Jadi ketika digebukin dia langsung jatuh. Cuman nggak kapok. Nggak kapok. Justru beliau merasakan manisnya iman, lezatnya iman tuh kayak ketika lagi begitu kan. Ya. Ini kadang hal kayak gini Bu ya, jadi motivasi buat kita ya. Ketika kita lagi ngerasa jatuh, ngerasa down, ngerasa apa, ya Allah kita belum seberapa dibandingkan dengan orang-orang dulu. Itulah kenapa predikatnya atau titelnya para sahabat itu apa? Radhiyallahu, paling tinggi itu Bu. Titel akademik sekarang tertinggi apa? Profesor mungkin. Apakah Allah ridho sama dia? Tapi kalau sahabat, Allahnya ridho sama dia. Ada nggak titel tertinggi selain itu?
Radhiyallahu anhu, Allah ridho kepadanya. Dan itu nggak dipakai kecuali oleh para sahabat. Zaman tabi'in atau selanjutnya aja nggak ada yang pakai RA kan? Sahabat saja yang RA tuh. Bahasa Indonesia RA ya. Radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma. Nah, kalau anak bapaknya ini sama-sama masuk Islam, radhiyallahu anhuma. Seperti contohnya Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Ya. Atau sebenarnya Aisyah juga radhiyallahu anhuma, tapi sering tertulisnya radhiyallahu anha. Ya. Bapaknya Abu Bakar kan masuk Islam juga. Nah, itu jadi Allah ridho kepadanya. Dan tidak ada titel di dunia tertinggi selain para sahabat. Ya. Kita nggak sedang bicarakan Nabi ya. Kalau Nabi mah jelas pilihan. Tapi kalau manusia kan, Masya Allah. Apalagi di zaman itu kan menerima Islam itu berat. Mereka nyembah sesuatu yang berwujud, yang ada wujudnya. Tiba-tiba suruh nyembah Allah. Mana Allah? Gaib. Hanya benar-benar hatinya meyakini. Tasdiq bil qalbi, meyakini dengan hati. Ini kita membahas tentang Abdullah bin Mas'ud juga ada seru sendiri nih, Bu. Belum masuk ke hadisnya nih. Wa hajara ila Habasyah tsumma Madinah. Beliau termasuk ikut yang pertama hijrah ke Habasyah. Jadi sebelum ke Madinah ada 2 kali hijrah ke Habasyah, sekarang Ethiopia. Ya. Di sana mencari suaka, perlindungan. Kebetulan yang di sana itu justru nanti kebanyakan orang-orang Nasrani. Ethiopia, orang Nasrani, ya. Termasuk nanti dibacakan surat Maryam. Jadi ini dikejar, orang Quraisy itu nggak mengizinkan orang Mekah hijrah, dikejar, nggak boleh keluar, nggak boleh pindah di sini, tapi nggak boleh ngikutin juga Nabi Muhammad. Padahal Al-Walid bin Mughirah, orang terpandang di Makkah waktu itu, sudah ngasih pendapat, biarkan dia berdakwah atau ikuti dia. Meskipun dia nggak ngikutin dia. Nanti dikisahkan dalam surat Al-Mudaththir. Wa syahida jami'al ghazawat ma'ar Rasul. Beliau ikut semua peperangan bersama Rasul, ya, dan juga wa syahida ma'arikal Yarmuk. Nah, ini lebih hebat lagi nih, Bu. Aham wa amalihi radhiyallahu anhu, di antara amal yang paling utamanya beliau kana min kibari sahabat ilman, orang yang paling termasuk di antara ulama sepuhnya ya, kibar, senior, sahabat senior. Ya. Kemudian fahuwa ra'id madrasati tafsir fil Iraq, sampai akhirnya beliau pindah setelah Rasul wafat, beliau pindah ke Irak, bikin sekolah di sana. Wa'adul hufad, beliau termasuk yang salah satu penghafal Quran Rasulullah. Nah, yang hebatnya beliau ini, ma min ayatin fil Quran, tidaklah satu ayat pun dalam Quran. Quran berapa ayat, Bu? 6.000 sekian lah. Ya, katakanlah segitu, 6.600-an sekian. Yang nanti masyhur 666 itu ya. Tidaklah satu ayat dalam Al-Quran illa wa ana a'lam, kecuali tiap ayat itu aku mengetahui mata nuzilat, kapan turunnya, wa aina nuzilat, di mana turunnya, wa fi man nuzilat, untuk siapa ayat ini turun. Apa sih? Bisa ya, sepersekian persennya. Apal kan? Segitu aja kita bikin. Apalagi ini, Bu. 6.000 ayat, tahu turunnya di mana, kapan turunnya, untuk siapa ayat ini. Tahu semua. Iya. Kana dhaiful jismi lakinnahu qawiyul iman. Beliau ini merupakan sebuah contoh dari orang yang memiliki fisik lemah tapi imannya hebat. Tadi kakinya kurus, Bu. Jadi nggak sepadan dengan badannya. Tapi apa kata Rasulullah? Timbangan kakinya di akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Kan suka diledek-ledek jadinya, dibully itu. Apa kata Rasul?
Jangan menghina dia. Dia kekuatan kakinya nanti lebih besar pahalanya dibanding gunung Uhud. Ya. Tapi bukan. Tapi nggak besar juga, tidak obesitas, biasa, badan biasa, cuman kakinya nggak, jadi bukan nggak simetris ya, tapi jadi nggak imbang, kakinya kecil. Iya, makanya sama Rasul dinasihatin, jangan bacain Quran lagi, ntar digebukin lagi. Apa kata kamu tuh punya kekurangan begini, ngomongnya apa? Dilihat itu yang jelas kekuatan iman itu ya yang mengalahkan segalanya. Wafatnya setelah tidak lama Utsman bin Affan menjadi khalifah dan pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah setelah dari Irak tadi ya, kurang lebih tahun 32, ada yang mengatakan tahun 30 dan umurnya 60 tahun. Baik, kita masuk hadisnya dan saya yakin nggak selesai satu pertemuan nih, Bu. Kita bagi dua ya. Oh, ini udah. Oh, ini udah masuk, udah pernah ya? Oh, berarti sekarang ada seberapa harusnya? Ya. Baik. Kata beliau Abdullah bin Mas'ud, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq. Satu-satunya hadis dari ribuan hadis, hanya hadis ini Bu yang ditunjukkan bahwa Rasul itu as-shadiqul masduq. Apa itu shadiqul masduq? Orang yang paling dipercaya di antara yang paling dipercaya. Kenapa? Karena pembahasan hadis ini tentang sesuatu yang gaib. Ya. Jadi dibilangnya bukan orang pinter ya, tapi orang dipercaya. Kalau sekarang kan orang sesuatu yang tahu yang gaib dibilangnya orang, berarti kita iya gitu ya. Ya, mau datang ke orang pinter, lah berarti gue apaan? Jadi kalau yang dibilang bukan orang pintar, kalau Rasul sesuatu yang gaib berarti orang yang bisa dipercaya. Ya, karena kalau Rasul yang menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa, Rasul nggak keluar dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, itu pasti wahyu yang turun. Ya. Apa? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Ini fase dalam penciptaan manusia. Inna ahadakum, sesungguhnya masing-masing di antara kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan dalam penciptaannya, fi batni ummihi, dalam perut ibunya. Satu-satunya fisik dalam diri manusia yang Allah berikan bagian daripada sifat dan nama Allah ada dalam diri ibu. Rahim. Itu mewakili sifat Allah. Coba, kalau kira-kira kata dokter harus ada dua pilihan antara ibunya atau anaknya yang selamat, ibu lebih milih siapa? Bersifat rahim itu. Rela berbuat apa saja yang penting anaknya. Padahal ibu belum tahu kan anak itu nantinya soleh atau enggak. Anaknya berbakti apa enggak. Anaknya baik apa enggak. Tapi udah banyak harapan. Di saat orang belum banyak mengenal, belum banyak apa, ibu mau udah ngedoain. Mudah-mudahan kamu nanti sehat ya nak. Mudah-mudahan kamu nanti banyak rezekinya. Di saat orang belum kenal. Iya. Bapaknya pun juga enggak gitu. Sifat rahim itu pula yang memutus segala macam rasa sakit. Karena begitu lahir, sakitnya Masya Allah. Katanya sih, saya belum pernah ngerasain. Nemenin sih 4 kali, Bu. Cuma kan begitu, kita pas dijahit itu Masya Allah. Saya lihat itu pas dijahit. Normal semua kan anak istri saya. Apalagi yang kedua rada jebol karena agak gede. Yang pertama 3,3, yang kedua 3,9. Jadi jahitannya harus pas digituin cerki Allah. Parah saja.
Masya Allah. Iya. Tuh. Allah. Iya. Kalau saya berpikir mau nambah-nambah lagi. Iya. Jadi apa namanya? Pengen istri dia melahirkan harus dihadirkan suami dan saya semua mantu saya suruh Lihat. kalau rahimnya misalnya rahim sifat dari Allah meloloskan jadi rahimnya diangkat itu masih ada sifat tetap Bu. Jadi yang disampaikan di sini rasa itu kan tetap ada. Jadi bukan berarti ketika rahim itu diangkat kemudian hilang ya, enggak juga. Iya. Jadi nanti sama seperti halnya dalam arti hati ya. Hati yang dimaksudkan dalam diri manusia kan bukan hati yang love-lovean itu Bu ya. Hati apa cuman emang hati dalam arti rasa kan. Ya. Jadi kalau orang sakit hati secara medis dengan sakit hati secara psikis kan beda. Sakit hati secara medis ya dia hati liver gitu kan. Jadi koneng gitu kan. Tapi kan kalau sakit hati secara psikis ya gampang iri gitu kan. Dengki, julid ya. Ya itu ya. Jadi maknanya tadi bukan berarti pada akhirnya dihilangkan atau diangkat, itu tidak. 40 hari pertama itu nutfah. Nutfah itu bentuk tunggal. Banyaknya nanti, ini hebatnya bahasa Quran dan hadis ya Bu. Dalam Al-Quran disebutnya min maniyin yumna. Kita ini diciptakan dari mani, tapi harus yumna, harus muncrat. Dan ternyata caranya kan begitu. Maksudnya saya sudah nggak bicara porno ya, tapi berhubungan badan laki-laki dan perempuan itu ketika ejakulasi kan memang harus muncrat. Maka nanti kan ada yang lemah muncratannya itu ya. Maka jadi anak atau tidak dan segala macam. Ini dari sisi laki-lakinya. Nah banyaknya jumlahnya namanya mani. Tapi yang nyampe ke rahim berapa? 1, bentuknya tunggal. Nutfah. Intinya yang sampai itu betul-betul hanya 1. Di antara entah berapa jumlahnya, tapi yang nanti sampai ke induk telur itu nutfah, 1 bagian saja. Berapa lama ini? 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Lalu menjadi alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menggantung, menempel. Ini kalau kita coba bisa menilai, ada orang yang mungkin gampang keguguran, bilangnya katanya kering, rahimnya kering. Ya mungkin kering itu karena nggak bisa nempel jadinya dia. Jadi yang dibilang kering itu dia nggak bisa nempel. Alaqah juga bisa diartikan nanti lintah. Kalau dalam kamus artinya lintah. Artinya apa? Kita pernah menjadi bentuk seperti itu. Sebelum sekarang menjadi, ini kan ayat Al-Quran nanti, tsumma ansha'na khalqan akhar. Kami ciptakan bentuk yang berbeda. Yang jadi begini. Di surat Yasin kan juga begitu kan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Loh, apakah manusia nggak melihat dulu diciptakan dari nutfah, dari cuman begituan doang? Tiba-tiba sekarang petantang-petenteng. Sombong, khasimun mubin. Jadi sombong, saya ini, saya itu dan segala macam. Lihat dulunya apa? Ya, termasuk dilahirkan dia nggak punya apa-apa. Kok sekarang bisa begitu? Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Lalu kemudian yakunu mudghah, menjadi segumpal daging. Jadi kalau berkembang, dan hebatnya perut perempuan itu elastis ya. Sampai sebesar itu melar, nanti jadi ramping lagi. Ya? Iya. Dan subhanallah, kita pada saat itu kan juga apa yang seorang ibu makan, maka dimakan juga oleh seorang bayi dalam plasenta itu. Ya, makanya jangan sampai memakan sesuatu yang
buruk, yang haram, yang apa, karena berpengaruh juga kepada bayi. Summa yursalu ilaihil malak, maka pada 40 hari yang ketiga, berarti berapa bulan? 40, 120 hari, 4 bulan. Yursalu ilaihil malak, ketika sudah 4 bulan itu, maka masing-masing kita itu disertai malaikat. Malaikat yang menemani kita, nanti dibahas dalam surat Qaf, ada qarin. Ada 2 qarin yang selalu menemani kita. Qarin dari sisi malaikat dan qarin dari sisi jin. Ya, di dalam rahim itu ntar sudah ditemani masing-masing kita. Kalau kita bicara di luar Quran ya, di luar Quran, dari dunia-dunia perkorinan, kadang pernah lihat katanya ada yang jelma kayak kakek kita, mirip banget misalkan begitu ya. Bisa jadi itu korinnya. Kenapa? Dia dari kecil udah nemenin, tahu bener sifatnya bagaimana, suaranya bener loh, ya bener lah. Gitu. Korinnya nggak mungkin kalau kakek mau ada di mana? Gitu. Ini kan memang jin dia, dan umurnya kan ribuan tahun dia. Ngapain itu kemudian malaikat itu? Malaikat itulah yang nanti nemenin kita. Mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Gak keluar dari setiap lisan kita masing-masing kita, melainkan pasti langsung dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, itu malaikat raqib atid itu malaikat yang wajib kita imani kan di antara 10 malaikat. Tapi malaikat yang nemenin kita ini nanti beda lagi. Bukan raqib dan atid. Sudah disebutkan. Wallahu a'lam siapa namanya. Tapi yang jelas masing-masing kita ini ditemani. Yang pada hakikatnya, makanya kalaupun kadang ya, kita melihat ya kayak kemarin Bu, yang di Turki Suriah ada itu yang ngasih makan siapa? Sedangkan namanya bayi harus berapa jam sekali dia harus disusui. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Makanya kadang di usia-usia tertentu sampai tertentu kita nggak diberikan hafalan ingatan oleh Allah kan. Ibu ingat nggak waktu setahun dulu gimana? Ya, bisa jadi saat itu kita masih bisa berinteraksi, bisa jadi. Ini kan nggak dibahas oleh para ulama ya, bisa jadi. Kita paling baru-baru ingat umur 3 tahun, 2 tahun setengah gitu. Tapi umur setahun kita nggak pernah ingat. Ya, bisa jadi, entah dia ngelihat apa, dengan siapa dan segala macam. Fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh pada 40 hari yang ke-3, 120 hari itu. Ini ruh nanti beda ya. Ruh, jiwa dengan nyawa nanti itu jadi perdebatan panjang. Ya. Apalagi nanti nyawa itu kan kadang ditandai dengan berdetaknya jantung. Sedangkan jantung sudah berdetak di bawah 4 bulan sudah berdetak belum? Udah Bu. Udah, jantung itu dari umur 2 bulanan, 3 bulan sudah berdetak. Hanya masalahnya dia sudah ada jiwa atau belum. Ini perdebatan panjang. Ya, saya pernah nulis tesis dulu, meskipun nggak diwisudain ya. Ya. Jadi saya masih nggak menggunakan MA-nya. Itu karena secara akademis tetap tidak boleh dipakai. Sudah selesai kuliahnya, tesisnya pun sudah disusun, hanya nggak saya perbaiki dan nggak wisuda. Ya. Mortalitas ruh dalam Al-Quran saya bikin. Ya. Jadi sebenarnya ruh itu mortal abadi apa tidak? Ruh itu mati nggak? Ini perdebatan panjang kan itu. Menariknya maksudnya nanti apa yang perbedaan? Padahal semua kullu syai'in halikun ila nafs. Segala sesuatu akan binasa, akan mati kecuali Allah. Nah, perjalanan ruh ini akan kemana? Makanya waktu nyusun itu di rumah bukunya tentang alam kubur, malam pertama dalam kuburan. Hal-hal yang sifatnya begitu. Ya perjalanan ruh itu kemana pada akhirnya? Yas'alunaka 'anir ruh, sampai ditanya dalam surah Al-Isra, mereka bertanya tentang ruh. Ruh ini kemana? Ruh ini sama nafsu nanti sama apa tidak? Sama jiwa antara nyawa. Kadang kalau saya komponenkan, oh ini ya, saya kadang kalau gini nyari APC di mana gitu.
Di HP ini kan ada 3 komponen katakanlah. Software, hardware, satu lagi nanti sama sinyal. Iya kan? Hardware-nya, iya ininya, jism kita ini. Software-nya apa? Program. Di kita apa? Ya, semua rasa itu. Gitu kan? Jiwa, maksudnya jiwa. Yang ngerasain sakit siapa? Jiwa. Kita begini kan, kita ngerasain sakit kan masih ada jiwa. Masih ada jiwa ya. Jiwa itu bisa di dalam karena ada apa? Nyawa tadi kan. Begitu nyawanya dicabut, jiwanya juga tercabut. Nah pertanyaannya, jiwa sama nyawa sama apa enggak? Oh panjang lah pokoknya perbahasan itu. Nanti masalahnya nyawanya itu sebagai apa? Kalau hardware tadi termasuk sinyal tadi ya, itu kayak baterai HP. Kalau dicabut baterainya masih nyala nggak? Ya nyawanya itu kan. Tapi ruhnya masih bisa kemana-mana. Maksudnya aplikasinya atau memorinya itu kan bisa pindah ke tempat lain kan? Dari HP sini pindah ke yang lain bisa nggak? Ibu HP-nya hilang. Data yang lalu ada entah di email apa segala bisa balik lagi nggak? Ya, jiwanya kan itu. Dimanapun dia berarti masih ada. Iya, roh. Ya. Maksudnya tubuhnya mah di kuburan di dunia, tapi jiwanya di mana? Alam kubur. Alam kubur di mana? Tidak tahu. Kalau kuburannya mah di sini, kelihatan di kuburannya. Tapi apakah jiwanya di dalam situ? Artinya segitu aja kita nggak bisa jawab kan? Nah ini nanti menjadi ada yang menyatakan sebagai budaya. Ingat ya budaya 4 bulanan itu. Landasannya ini, wah karena sudah 4 bulan, maka mau syukuran, silakan. Itu budaya. Jangan mewajibkan diri. Wah kalau 4 bulanan ntar begini. Sampai ada rujaknya 4 bulanan itu kan. Ya. Karena makin 5. Atau bubur 4 bulan. Bubur tuh 4 merah putih ya? 4 bulan juga tuh ya? Atau beda lagi? Itu banyaknya budaya kayak gitu. Iya, 4 bulanan, 7 bulanan itu sebenarnya budaya. Jangan sampai mewajibkan diri harus seolah-olah. Bahkan yang harus itu malah ditinggalin apa? Akikahnya. Akikahnya mau ditinggalin, padahal itu yang sunnah muakkadah. Ditekankan benar sampai ada sebuah ancaman kullu mauludin murtahanan bi aqiqati. Setiap yang terlahirkan tergadaikan dengan akikah. Terikat deh. Harusnya itu yang dikerjakan. Cuman seolah-olah sekarang ini orang ketakutan kalau nggak 4 bulanan, kalau nggak 7 bulanan, ya. Padahal ini tentunya tidak masuk dalam ranah ubudiyah ya. Ubudiyahnya ya kalau dia bagi-bagi basic sebagai sedekah ya itu ibadahnya. Cuman keharusan untuk melakukannya tidak. Sampai berhutang-hutang betul. Ya, giliran akikah mah enggak. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu Allah menentukan 4 hal. Masing-masing kita itu sudah tentukan 4 hal. Ini yang nanti disebut shadiqul masduq. Sampai seorang dokter spesialis pun nggak bisa menjawab. Kalau dokter spesialis, dok, anak saya kira-kira lahiran kapan? Bisa jawab nggak? Kira-kira lahiran bisa jawab nggak? Bisa. Dok, anak saya posisinya gimana? Bisa kelihatan nggak? Termasuk kelihatannya normal atau apa? Bisa. Berapa laki perempuan? Pak, mau nas lagi Pak? Ya udah, apa-apa dah. Sampai keempat kemarin mau nas lagi ya, alhamdulillah. Hah? Iya, apalagi pakai sekarang pakai berapa dimensi itu mukanya kelihatan. Berapa dimensi. Bahkan sambil pasti lihat sambil dada-dada. Tapi nggak bisa ada yang menjawab 4 hal itu. Pertama, bikat birizkihi. Dok, rizki anak saya ntar gimana? Nggak bisa. Apakah anak dari orang kaya raya dijamin anaknya pun akan kaya raya? Dan sebaliknya, belum tentu. Makanya rizki ini, ya rizki ini terluas ya. Bukan hanya duit rizki itu ya.
Buktinya anak kecil butuh duit gak? Enggak lah, tapi tetap terpenuhi semua kan. Contoh. Begitu lahir ya. Pas di dalam perut, dia nggak ngapa-ngapain. Dia sudah punya mata belum? Sudah. Umur 9 bulan ya, sudah punya mulut belum? Tapi belum digunakan semua. Satu-satunya indera yang digunakan telinga. Indera yang pertama dan terakhir nanti. Makanya kenapa ada talqin ketika orang wafat? Udah nggak bisa, karena telinganya masih bisa. Meskipun matanya udah nggak bisa ngelihat apa dan segala, telinga masih bisa. Makanya ada talqin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitupun anak kecil. Ya. Makanya kenapa ketika dalam kandungan itu bacakan doa segala macam, dia mampu mendengar. Dia punya mulut tapi belum bisa bicara. Bahkan nggak dipakai untuk mendapatkan rezeki mulutnya. Karena langsung transferannya di sini. Dapat dari ibunya makan ya. Makan duren, dia makan duren, namanya duren, nah. Tahu-tahu tinggi aja tensinya. Besoknya ini ikan asin, nah, tapi ikan asin juga lagi jadinya. Ya. Tapi begitu lahir, belum sampai setengah jam dilahirkan, ditempel ke puting susu ibunya. Dia sudah tahu bagaimana cara mendapatkan rezeki. Itu yang ngajarin siapa? Di mana dia mendapatkan itu? Dia harus menghisap begitu. Padahal di mulutnya dipakai, di perutnya dipakai nggak itu? Seolah-olah ngasih tahu, nak, nanti ketika sudah di dunia, alamnya berbeda, cara rezekinya kayak begini ya. Kau gerakan inimu, maka kau akan mendapatkan rezeki. Termasuk air ASI. Dada perempuan sebesar apapun, kalau dia nggak melahirkan, keluar ASI nggak? Sebesar apapun dadanya, dia nggak melahirkan, nggak keluar ASI. Tapi perempuan yang kurus kecil, dadanya kecil, tapi melahirkan, dia hormonnya akan mengeluarkan ASI. Kenapa? Karena urusan rezeki. Makanya nggak boleh nih perempuan itu nggak mau nyusuin ASInya, takut nanti bodinya jadi jelek. Child free. Nah, Rasul aja malah nyuruh kawinin untuk perempuan yang banyak anak. Nyuruhnya begitu kan. Nikahilah wanita-wanita yang subur dan banyak anak. Justru malah dianjurkan lah. Termasuk salah satu yang nanti tidak akan merugi itu kan apa? Punya anak yang mendoa. Apalagi di Quran juga ada kalimatnya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul. Ya Allah, jangan jadikan aku tua dalam keadaan sendirian. Berarti kan emang justru malah mengharapkan keturunan. Jadi aneh. Malah justru nggak mau punya anak. Rasa lebih bebas ya. Nanti dunia yang akan ngurusin siapa selanjutnya? Ya. Rabbi la tadharni fardan itu surat apa ya? Lupa saya. Nyarinya di sini misalnya. Nanti habis beres ini gitu udah mati saya carikan. Saya di Quran di sini. Ya, itu bisa didoakan loh. Bisa dibacakan untuk anak yang anak ibu, mantu ibu yang belum punya anak, banyak baca itu. Ya. Kalau belum punya jodoh apa ya ayatnya? Ya, kalau itu lebih mendekat kepada mereka yang belum dikasih keturunan. Ya bisa juga sih bisa dikatakan nih untuk jodoh, karena kan untuk mendapatkan keturunan harus jodohnya dulu ya. Bikat birizki. Jadi rezeki itu udah dijamin. Mau anak siapapun, orang tuanya beriman apa tidak, dia melahirkan rezeki udah ditanggung sama Allah. Kenapa? Allah memang Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Zalim bisa dikatakan kalau Allah itu enggak, gara-gara dia nggak sholat dimampetin nasinya semua Allah. Nggak ada. Itu bawa bukti. Allah kamu nggak ibadah saja Allah masih memberikan segalanya. Yang kedua wa ajali, ajal. Nanti kita pahamkan di sini dalam arti ajal di sini bukan hanya waktu untuk kematian ya, tapi ajal ini waktu untuk apapun. Maksudnya apa? Kalau memang belum waktunya, ya berarti memang menurut Allah belum pas. Jangan maksa-maksain. Pengen jadi apa, ntar caranya dengan cara kotor, biar kepilih, biar apa dan segala macam. Ya, kalau memang belum waktunya, belum.
Tapi begitu sudah waktunya, memang kalau caranya kata Allah jadi. Ya, meskipun nanti banyak yang menetapkan ajal di sini memang kematian. Karena kalau waktunya ajal kan sudah ditentukan. Betul. Tapi kalau caranya memang tergantung masing-masing. Nah, jadi bagaimana nih ajalnya itu kan la yastaqimuna sa'atan wa la yastakhirun atau la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tapi nanti banyak keterangan lain. Kayak Rasulullah pernah disampaikan malaikat Jibril, orang ini akan wafat besok. Nah besoknya masih ada. Apakah malaikat Jibril bohong? Oh ternyata orang ini bersedekah. Dan sedekah itu dapat menolak bala, termasuk nanti memundurkan. Maksudnya begini jadinya Bu, kematian itu pasti. Tapi kapannya dia mati ternyata kita bisa menentukan Bu. Ibu mau mati sekarang boleh nggak? Boleh nggak, mau nggak? Bisa nggak? Bisa aja kan? Bisa. Nah, kan kita nggak bisa ngomong gini, Bu, itu ada baygon, minum deh, Bu. Kalau emang belum takdir mati, nggak akan mati, Bu. Mau nggak? Ya nggak bakal mau lah. Bu, Ibu loncat dari lantai 10. Kalau emang belum waktunya mati, mah nggak akan mati, Bu. Ya nggak akan mau lah kita begitu. Iya kan? Tetap nggak mau. Ya. Jadi apa namanya? Tetap nggak bisa kayak begitu. Jadi kematiannya pasti, Bu. Hanya bagaimana caranya dan kapan kita dikasih kesempatan juga untuk bisa mati. Termasuk kita sering berdoa kepada Allah. Sebenarnya panjang umur kan, tapi tetap nanti yang tidak bisa dibohongi itu apa? Organ-organnya. Ya artinya mau umur sampai 100 tahun pun ya kira-kira organnya selama masih sehat, sehat. Tapi ketika udah nggak berfungsi ya sudah, gitu kan. Berarti mau selesai. Begitu ya bagi orang yang menyatakan ajal di sini kematian, karena rizki sama ajalnya kan selalu nempel. Kalau orang masih ada umurnya, berarti rizkinya pasti masih. Tapi ketika emang orang ini kadar rizkinya sudah cukup oleh Allah, berarti datang kematian. Masalahnya kita nggak dikelihatin nih rizkinya masih berapa. Ya. Karena kalau misalkan memang apa namanya diperlihatkan oleh Allah, udah manusia itu nanti pada mirip Bu. Kenapa nggak makan? Enggak. Habis rezekinya. Karena langsung dikurangi kayak saldo begitu. Duh, pergi banyak amat tadi. Bisa 3 hari nggak makan dia. Gara-gara nggak makan malah mati dia jadinya kan. Jadi nggak dilihatkan, dan itu misteri. Rizki sama ajal itu misteri. Wa amalihi, dan amalnya. Ya tadi itu. Ibu sayang betul sama anaknya, sama bayinya, padahal kita belum tahu anak ini tergedenya gimana. Iya. Tetap ketika anak ini bangun malam untuk nyusu, dengan penuh kesabaran ibunya nyusu, meskipun nggak tahu anak ini terbagaimana. Iya. Tapi Allah sudah tahu amal anak ini terbagaimana. Maka kalau ingat Ibu dalam surat Al-Kahfi kan, ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketemu seorang anak, kemudian dibunuh. Kenapa? Seolah-olah masa depan itu sudah ditarik ke hadapan Nabi Khidir, nanti anaknya akan begini. Kalau kita tidak boleh ngeliat anak nakal dikit, kita bunuh. Ini ntar masa depannya kayak gini, nggak bisa. Dan yang mengerikan yang keempat, Bu, syakiyun am sa'idun. Kehidupannya bahagia atau sengsara. Kematiannya bahagia atau sengsara. Maka kalau nanti lanjut ke bawah itu jangan pernah kita berpikir bahwa orang yang sekarang itu belum beriman, kita langsung menjudge dia pasti di neraka. Kita nggak tahu ujung jalannya bagaimana. Termasuk kita. Mungkin saat ini kita menganggap diri kita baik, tapi kita belum tahu ujung jalan kita bagaimana. Kalau melihat kepada orang yang belum beriman, pikiran kita, siapa tahu nanti dia menjelang wafat beriman. Justru malah diampuni dosa-dosanya, sedangkan saya. Ya kalau orang kayak gitu kan enak istilahnya ya. Jumat pagi dia taubat masuk Islam, Jumat siang meninggal, kan enak sekali. Gitu kan. Ya. Habis itu yang nyolatin habis sholat Jumat. Coba kita, jadi jangan pernah berpikir bahwa dia pasti neraka.
Selama orang yang belum wafat, kita belum bisa menentukan seperti itu. Ini masih ada lagi pembahasan. Sekarang lagi viral, child free, digagas oleh siapa? Sensor. Ya, influencer yang sekarang diaspora di Jerman dengan dalil bahwa tanpa anak bisa awet muda, cuk saha. Bisa dibotok usia 5 bulan atau lebih muda. Memang tadi itu kembalinya, memang gini Bu. Sebenarnya kita kan belajar IPA dari dulu kan, bahwa namanya makhluk hidup itu berapa cirinya kan? Ya, termasuk tumbuh berkembang. Lihat bunga sebagus apapun yang namanya bunga nanti pasti akan ya manusia juga begitu. Tapi ada satu bunga yang nggak akan rontok, Bu. Bunga plastik. Makanya tambahin plastik di sini kan. Ya, kan? Hati-hati itu ngebakar sate. Begini jadinya. Bagaimana Islam memandang hal ini? Apakah yang menggagas ide tersebut di sosial kesewanya ikut turut berdosa jariah? Jadi yang pertama bahwa mengkampanyekan keburukan dari zaman para nabi udah banyak. Ya, yang mengkampanyekan keburukan, yang bilang bahwa nabi itu tukang sihir ada. Ya, sihru yu'thar Quran ini sihir ada. Habis itu yang mengatakan bahwa nabi pedofil ada nggak? Ada. Banyak. Dan kita sudah tahu hal-hal yang seperti ini, yang benar mana, yang salah mana itu pasti tidak benar gitu. Termasuk ini. Kita diperintahkan justru menikahi perempuan yang bisa melahirkan banyak anak. Tadi dijelaskan juga ya. Nanti kita mana Quran di sini. La tadharni fardan, tu surat tadharni fardan. Itu surat Al-Anbiya ayat 89. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya, surat Al-21 ayat 89. Ya. Itu menjadi bukti bahwa justru harapan punya anak itu harus selalu ada. Jadi malah jangan sampai kita ikutin budaya-budaya kayak gitu. Ya, kalau urusan awet muda mah ya tergantung. Ya orang tua kita dulu berapa anaknya, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau wanita diangkat rahimnya? Apakah boleh untuk kesehatannya karena alasan kesehatan? Sedangkan dalam Islam menikah wanita yang subur sebagaimana suami membolehkan poligami karena alasan istri sudah tidak ada rahim, padahal sudah ada anak, sedangkan rahimnya diangkat karena persetujuan suami. Ini yang buat istri tersakiti hati dan perasaannya. Ini dibahas kan ya? Ya, jadi kalau segala sesuatu hukum asalnya dengan hukum ada sebab nanti kan berbeda. Hukum asal boleh, ada sebab jadi nggak boleh kan gitu. Babi hukum asalnya nggak boleh, haram. Tapi keadaan tertentu bukan jadi halal, tetap haram, tapi boleh sebatas, gitu aja kan. Nah ini pun gitu. Kalau emang ada menurut dokter harus begini, ya dia diangkatnya karena rahim. Karena rahim, karena penyakit. Tapi kalau pada akhirnya itu alasan. Pada sudah ada anak, kecuali mungkin belum punya anak. Ya, ini kalau sudah punya anak ya perlu ditanyakan kembali motifnya apa. Ya, sama kayak dulu ya. Kalau dulu di zaman Nabi, zaman sahabat nggak boleh ada janda. Tiap ada janda, siapa mau nikahin? Kenapa? Untuk menyelamatkan akidah. Imannya, dia anaknya banyak. Nanti kalau dinikahin lagi sama mereka, anaknya ikut sana semuanya. Nah kalau sekarang nggak bisa alasan itu. Izinkan bapak menikah lagi. Apa itu? Menyelamatkan akidahnya. Siapa yang mau gangguin? Kalau sekarang siapa yang mau gangguin? Ya kalau dulu kan memang ini. Termasuk ketika yang saya ceritakan bulan lalu kan tentang anak jualan susu tuh. Sampai kata Sayyidina Umar, kalau nggak ada yang mau nikahin, saya nikahin. Ya kan? Ini anak punya akhlak kayak gini harus dijaga. Gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa begitu.
Ya. Ini mudah-mudahan dibukakan hatinya bahwa jangan sampai karena alasan diangkat rahim padahal sudah sempurna memiliki keturunan, tapi menjadi alasan untuk bisa menikah lagi dengan dalih sunnah Rasul. Sunnah Rasul mah yang lain dulunya, tahajud, puasa Senin Kamis. Kalau semua laki-laki berpendapat seperti Ustaz, pikiran seperti itu, aman, ibu. Saya sering lihat status ada tetangga miskin meninggal, masa dimandiin, dikafanin, kuburin, kudu bayar. Bagaimana hadis mengambil upah ini? Apakah boleh? Nanti materinya sama Ustaz Malik nih ya. Masalah ini, bagaimana hukum mengambil upah dari dari kematian? Ya, jadi, Bu, suaminya kan udah dikafanin, saya ngafanin, bayar segala macam, nanti ikut dalam fikih. Ini di apanya? Pertanyaan ini ya, pokoknya saya melihat ada tetangga miskin meninggal. Memang di Bogor ini masih banyak macam-macam, Bu. Ya, ada yang masih mempercayakan masalah wafat biasa aja, nggak ada yang namanya ngajiin, ada yang ngajiin berapa hari gitu kan. Ada juga yang dibayar fidyahnya, ada yang tidak. Ya, ini termasuk di sini nih ada satu tempat yang ketika jadi seolah-olah dihargakan ya orang yang wafat, jasa mengkafani, memandikan. Ya, ini sebetulnya memang dikatakan jasa sih tidak, tapi memang umum ya kita memberikan. Kalau di perumahan saya mah RT yang ini dari kas ini ya, kas RT. Ya, kalau hadis mengambil upah, artinya kalau emang itu sebagai hadiah daripada sohibul musibah, silakan. Ya, namanya hadiah kan. Lalu ibu ini ikut seminar anti riba, dijual semua hartanya, katanya riba semuanya. Dan rupanya sekarang hidupnya susah dan miskin. Jadi baik, kita perlu pahami juga bahwa kayak begini sekarang. Bagaimana kita memandang bank? Apakah bank semua riba? Kalau kita memandang semua transaksinya riba, berarti semua haji di Indonesia nggak sah semuanya. Karena haji daftarnya harus di bank. Ya mau bank apapun katakanlah ya. Ya, tetap kan nanti di atas itu BI. Dan dari bank itu kita punya 25 juta, dikeluarkan surat keterangan dari bank, baru kita bawa ke kantor Kemenak. Ya, ini bahasa nanti fikih juga Bu ya, di Ustaz Malik nih ya. Jadi kita biar lebih linear nanti. Ya. Belum. Sampai tadi pagi belum. Antara anggota DPR sama Kemenak belum belum satu suara. Kalau kata sendiri dengan tahun depan langsung lagi viral nikah beda agama, boleh sekarang bahkan di Kementerian Dalam Negeri diurusnya di Bali meski nggak tercatat, hanya tercatat di KK. Bagaimana ini? Sudah jelas kalau ini boleh ya. Ya. Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan pernah menikahi perempuan-perempuan yang musyrik walau a'jabatkum. Kita sudah pernah menyelesaikan dalam surat An-Nur itu. Dalam tafsir surat An-Nur itu dijelaskan bahwa nanti nggak boleh kita menikahi perempuan-perempuan yang musyrikah ya, meskipun menawan hati. Ada satu wilayah yang mana ketua RT-nya tidak mau mengkafani dan memandikan si fulan karena bukan warga RT-nya. Akhirnya diambil alih tugas oleh masjid lain, boleh nggak? Baik, jadi kita saudara bukan saudara se-RT ya. Kita namanya saudara bukan saudara se-RT, seiman. Nah nanti kalau misalkan meninggalnya di Masjidil Haram, rek kumaha coba? Bawa balik itu.
Dibawa balik gitu. Siapa yang ngurusin dan segala macam. Ya baik. Itu ada hadis dulu ya. Kenapa dulu itu menjadi dibolehkan dalam arti begini. Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab masih dibolehkan dulu. Ahlul kitab ya. Kenapa? Karena tetap seorang suaminya ini muslim. Insya Allah bisa dibawa nanti. Tapi kalau laki-lakinya non muslim, perempuannya muslimah, tidak boleh, emang ini mutlak. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ketika laki-laki muslim menikah ahlul kitab sekarang itu siapa? Apakah maaf Kristen itu sama dengan ahlul kitab? Ya Allah wa'alam. Makanya kalau dari Kementerian Agama, setahu saya masih tidak membolehkan. Kalau Kementerian Dalam Negeri tidak tahu nih. Ini kan bilangnya Kementerian Dalam Negeri ini masih belum membolehkan pernikahan beda. Cuman nggak usah kaget kalau nanti banyak aturan ini itu segala macam, sudah jelas dalam hadis. Nanti di akhir zaman yang namanya ilmu akan diangkat. Artinya banyaknya kebodohan itu pasti. Ya. Diangkatnya ilmu dengan cara apa? Diwafatkan para ulama. Maka jangan kaget nanti dengar ajangan siapa, kiai siapa, banyak yang wafat. Makin mendekati kiamat makin banyak orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim diwafatkan, sehingga yang muncul ilmu-ilmu yang nggak karuan. Ya, satu hal aja, Rasul sebelum diangkat jadi nabi dikenal dengan sebutannya atau sifatnya apa? Apa arti alamin? Dipercaya. Karena apanya? Kejujurannya. Terus sekarang namanya jujur itu kan dibuat main-main, dibuat apa? Prank. Prank itu ngajarin apa? Ngajarin bohong kan? Sehingga jadi biasa, prank doang apa segala macam. Padahal bohong itu Masya Allah panjang urusannya. Dan ingat Rasul diangkat jadi nabi itu yang dikenal duluan apanya? Kejujurannya. Jadi sampai akhir dari zaman banyak orang nggak jujur itu juga nggak aneh ya. Enggak, udah jelas Bu. Nggak boleh. Nggak apa-apa, itu muamalah. Ya, jadi gini Bu. Ya, jadi kalau masalah tadi dilarang menikahi perempuan musyrik ya, itu surat Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan pernah menikahi perempuan musyrikah. Perempuan yang berbeda agama dari sini kan. Walau hatta yu'minna, sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Sebetulnya hamba sahaya yang bisa dikatakan secara fisiknya biasa-biasa aja lebih baik daripada seorang wanita musyrikah yang menawan hati. Yang cantik lah, sampai dilihatnya berarti bukan dari sisi fisik ya, tapi iman. Jadi memang sudah, kalau ini tidak dibolehkan. Baik, ahli kitab itu yang menceritakan adalah Al-Quran. Siapa ahlul kitab? Orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum datangnya Rasulullah SAW. Umumnya disebut ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi diberikan Taurat, Nasrani diberikan Injil. Tapi permasalahannya Yahudi dan Nasrani yang diberikan Taurat dan Injil itu apakah sama dengan Yahudi dan Nasrani yang sekarang, termasuk kitab-kitabnya? 4 kitab kanonik sajalah. Lukas, Matius, Yohanes, Markus. Itu yang dipakai secara umum. Apakah itu Injil yang sama yang diturunkan kepada Nabi Isa? Allah. Makanya dulu yang namanya ahlul kitab di zaman Rasulullah banyak. Ada Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Akhbar, Wahab bin Munabbih, banyak. Yang syiriknya contohnya
siapa Salman Al-Farisi, kan orang Majusi. Majusi ini syirik, bukan Alkitab. Tapi pada akhirnya mereka mengikuti Rasul. Dan setelah Rasulullah itu, maka bisa dikatakan nggak ada lagi Alkitab. Karena harus mengikuti Rasul semua. Abdullah bin Salam masuk Islam juga jadinya. Sebelum Rasulullah. Ya. Maka pertanyaannya kan ya ahlul kitab, 5 talbisun al-haq wa ahlul kitab, kenapa kalian menyembunyikan kebenaran padahal tahu di kitab-kitab kalian ini dibahas kayak begini. Sekarang apakah kalau dulu kan masih dikatakan boleh di zaman Rasul ya memakan makanannya ahlul kitab, menyembelih sembelihannya ahlul, karena mereka sama hakikatnya menyembah Allah sama. Hanya setelah tentu zaman berubah berganti, apakah masih sama? Baik, ini yang berkaitan dengan pasutri saya nggak bahas di sini ya. Ini ada pembahasan tentang pasutri. Nanti silakan ini karena berkaitan dengan keluarga seseorang. Silakan simpan nomor saya saja. Nanti bisa lebih private ya berkaitan dengan ini. Ya, ini yang lagi dibahas, yang lagi ngurusin rumah ini urusan dengan beginian juga sampai sekarang yang belum selesai ada 3 ini. Lagi rame berkaitan dengan rumah tangga. Iya. 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 Tadi pas jam 4:30, dia mau puasa. Tadi pas jam 4:30, saya buka, kebetulan di tempat saya azan sudah beres. Tapi kalau di tempat lain masih kedengaran azan itu. Nah, saya mau tanya kira-kira puasa saya masih berlaku atau batal. Soalnya saya ragu antara gabung puasa atau enggak. Jadi posisi dan habis minta, memang saya ada sempat minum segelas air karena saya pikir masih kedengaran azan untuk di tempat lain masih kedengaran azan. Sebab dia pernah mendengar kalau masih posisi azan masih bisa dibilang akhir waktu satu. Ya, baik. Bismillah. Yang pertama al-qai itu muntah ya. Yang membatalkan itu muntah dengan sengaja. Kalau muntah nggak sengaja, ya nggak batal. Gitu kan? Ya, saya bahas dari sisi muntahnya dulu. Muntahnya itu mau jam berapapun, katakanlah sebanyak apapun, habis itu dia kuat, selama batal. Tapi kalau udah sengaja disogok apa, keluarnya pun cuma sedikit, termasuk batal. Karena kemudian mulai waktu puasa itu sebenarnya kapan? Ya, min tulu'i syams ila ghurubi syams. Mulai terbitnya matahari. Terbit matahari sekarang ditentukan lewat mana? Lewat azan. Nah, jadi kan kalau dulu kan jelas kalau ayatnya itu minal khaitil abyadi ilal khaitil aswadi minal fajr. Kalau dulu sampai dibentangkan dua benang hitam sama putih dilihatin. Kalau emang udah kelihatan beda jelasnya, berarti udah masuk subuh gitu. Kalau sekarang kan nggak perlu begitu ya. Nah, tapi apakah azan itu berarti kita masih boleh? Ini kalau kita mengikuti dalam satu mazhab berkaitan dengan ihtiyat, kehati-hatian. Kalau dalam keadaan tadi ya, ini kan dia habis muntah posisinya, dan kalau nggak minum, ya, lemas lah dan apa ya, nggak enak lah mulutnya ya. Maka dia gunakan itu sekedar untuk mengenakan ya. Ditambah memang itu masih boleh waktunya. Kecuali kalau misalkan azan masih santai-santai, ya nunggu azan selesai masih minum, ya itu yang tidak boleh. Sebaiknya
ketika azan itulah sudah selesai. Tapi tadi kan di tempat makanya waktu azan itu sebaiknya betul-betul serempak sama itu kan untuk menghindari ini. Nanti yang di sono agak telat dikit kan, ngikutin yang sono enakan ada siangan. Nah, gitu kan. Giliran maghrib keluar di sana. Giliran subuh siangan. Nah, iya, makanya seharusnya disamakan. Apalagi zaman sekarang pakai teknologi yang sudah kelihatan, kadang dipasang jam berapanya itu ya. Iya. Akikah itu kalau orang tua masih ada ketinggalan. Sesudah orang tua itu ke anak, tapi ada warisan gitu. Warisan itu anak-anaknya ambil untuk akikah mereka. Ya. Baik. Bismillah. Yang pertama, akikah itu tugas orang tua kepada anak. Ini hukumnya perlu paham dulu. Kayak besok hari Jumat ada yang nanya, Ustaz, ternyata almarhumah ibu saya mau belum akikah. Boleh nggak kami akikahkan? Saya jawab dari sisi fikih ya, bukan dari sisi pedagang. Kalau dari sisi pedagang mah ayo aja. Ya. Cuma saya perlu wajib menjelaskan dulu. Akikah itu adalah kewajiban orang tua kepada anak. Ya, jadi tidak ada anak mengakikahkan orang tua. Ya, bahkan mengakikahkan diri sendiri saja itu nanti masih perdebatan. Ya, itu masih perdebatan. Dan waktu akikah kan ditentukan hari ke-7, hari ke-7. Tidak bisa 14, 21 dan 40. Nggak bisa juga kapanpun hatta yablugh sampai anak ini baligh. Artinya batas akikah sebenarnya baligh nih. Tapi kalau misalkan umur 25 bapaknya baru punya duit, boleh nggak akikah? Bismillah untuk menutupi yang kemarin silakan. Urusan diterima atau tidak sebagai akikah, yang jelas baru punya uang hari itu daripada tidak sama sekali. Terus gimana kalau anak mengakikah orang tua? Judulnya pastinya bukan akikah. Ya, tapi kalau kita mau niatkan, mudah-mudahan ini menjadi kafarat, menjadi penutup beliau selama hidupnya belum melupakan, itu kan terniatkan itu. Tapi yang jelas keluar dari makna akikahnya. Ya. Jadi boleh mengakikah orang lain, boleh. Kayak Rasulullah mengakikahkan cucunya kan. Ya nyambung sih kalau itu ya cucunya ya. Kayak anak pertama saya juga yang akikahkan kakek bapak saya. Ya, itu boleh. Tapi kalau kebalikannya, anak ke orang tua, ya jelas keluar dari makna akikah itu sendiri. Ya kalau misalkan dibandingannya dengan itu, kalau kurban kan sebenarnya tanggung jawab masing-masing kita ya. Anak punya tanggung jawab sendiri untuk kurban kalau sudah mampu. Bukan berarti dia belum diakikah. Yang ramai masyarakat kan kalau belum akikah belum boleh kurban. Padahal ini nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya. Kalau kurban akikah sama tanggung jawab orang tua saya, tanggung jawab saya akikah. Iya. Kalau ini dia akikah dengan uang peninggalan orang tua. Judulnya tetap bukan akikah. Judulnya tetap bukan akikah. Misalkan apa? Udah dibagi-bagi harta-harta warisnya, kemudian yuk kita urunan buat akikah masing-masing kita. Ya, hakikatnya ketika mengakikahkan diri sendiri dan juga sudah dewasa gitu ya. Ya, itu masih debatable, boleh nggak sih mengakikahkan diri sendiri? Ya, sama apa namanya? Kalau kita mengikuti pendapat yang boleh, lagi-lagi tadi, apakah waktunya ketika sudah 40 hari itu masih dianggap akikah atau tidak? Nah, makanya tadi saya bilang masih khilafiyah. Ada yang tetap menyatakan masih, ada yang menyatakan tidak. Ya. Jadi akikah itu setelah berjumlah atau boleh nggak satu kalau ya boleh, secara ketentuan hadisnya kan yadhbahu yauma sabi'ihi, disembelih pada hari yang ke-7. Artinya itu dari sisi afdhaliyah, keutamaan. 3 hari boleh nggak? Soalnya sekarang mah akikah bukan ngelihat hari-harinya, ngelihat hari liburnya. Kalau tanggal 7 hari Kamis, hari ke-3-nya pas hari Minggu ya silakan. Ya, tar di sini masih yang dari bulan lalu nih katanya nih. Ya. Tapi Ustaz, kalau kita kan nggak membeli ya, diserahkan sama orang yang sedang sama Ustaz.
menyediakan gitu ya. Memang akikah itu lebih baiknya dalam keadaan sudah terolah. Makanya kenapa jasa-jasanya itu rata-rata pasti sudah. Tapi kembali kepada jasa itu sendiri. Maksudnya apa? Bener nggak sudah masuk syarat atau belum? Saya bikin ini kan karena terpancing dengan yang nempel-nempel di ini itu, Bu. Dulu waktu itu masih zaman itu ya, 850 sudah bisa akikah. Logika saya kan enggak masuk. Ini harga kambing berapa? Gitu kan? 2 juta sudah pakai nasi box. Harga logika berapa? Giliran saya jual 2 juta, malah dibilang mahal banget jadinya. Lah kan kita kan yang membeli kambing dan sembelih kan. Sedangkan kambing idealnya harga berapa? Ini sudah sama olahan 2 juta. Yang di sini mau 2 juta udah pakai nasi box 100. Enggak logis. Enggak logis. Ya sama dengan apa namanya? Ya ini kan kasihan orang yang sudah meniatkan begitu tapi caranya tidak sesuai. Ya ini yang ternyata memang banyak yang seperti itu. Nggak apa-apa. Oh, dibeliin daging. Hadisnya kan jelas gitu, disembelih yudbau. Itu yang banyaknya kayak gitu. Sekarang gini Bu. Kalau harga tadi logisnya kan, maaf, 1 kilo berapa tusuk kan? Iya. Gitu kan? Oh, ini dia yang 200 berarti berapa beli daging berapa kilo? Masih dapat untung. Sekarang dengan harga 2 juta cuma dapat misalkan 200 tusuk. Ih, mahal amat jadinya. Harga sate doang segitu lah. Kita kan bukan jualan sate. Jualan kambing gitu kan. Jadi berapanya? Nanti tergantung dari bobotnya si kambing itu gitu kan. Gitu. Tapi umumnya buat orang yang belum ya aku. Makanya sebaiknya juga ketika itu kalaupun nggak bisa mendampingi, ada video sebelum dan setelahnya biar jelas. Kalau foto dan sampai di sebelahnya atau ngambil daging yang udah lama yang frozen dan segala macam. Ya. Baik, saya izin nih Bu, masih ada sedikit beberapa ini ya. Yang pertama, bagaimana jika kita berusaha ingin jadi istri solehah namun penghasilan kita lebih besar daripada suami? Saya khawatir ada sombong dan jadi angkuh terhadap suami saya, khawatir jadi zalim. Adakah caranya agar jadi istri solehah? Yang pertama, jangan ibu menjadi tanggung jawab suami. Dengan kemampuan yang sebanyak apapun ibunya, ibu tidak bisa menjadi kebalikannya. Ya, bisa dikatakan istri ini boleh menzakati suami, Bu. Kalau suami nggak boleh menzakati istri. Kenapa? Karena istri tanggungan suami. Tapi suami bukan tanggungan istri. Makanya boleh, Bang, apa kok jadi kayak miskin gitu, Bang? Ini Bang, zakat buat apa? Boleh. Kenapa? Suami bukan tanggung jawab istri. Jadi kalau suaminya miskin, dizakatin sama istrinya tuh boleh tuh. Kalau tega ya. Tapi istri nggak boleh dizakatin sama suami. Bayar zakat ke istri nggak boleh. Justru zakatnya istri dibayarkan oleh gitu kan. Jadi jangan merasa kita punya kemampuan apa, posisi apa. Ketika di rumah bagaimanapun kita tetap menjadi seorang istri. Yang hadisnya kalau aku boleh diizinkan memerintahkan seorang sujud pada orang yang lain, pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud sama suaminya. Pertama. Kedua, bolehkah kita jamak sholat kita karena kita sibuk kerja, terutama di waktu asar dan zuhur? Jawabannya langsung singkat, tidak boleh. Ya. Karena nggak masuk syarat ya. Jamak itu bolehnya hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Kalau karena sibuk, tidak boleh. Ingat dulu ya. Ayo sholat, saya masih sibuk. Ya, saya belum sempat. Tanyain sama yang di kuburan. Apakah urusan mereka sudah selesai? Belum. Sampai mati kayak nggak akan selesai urusan kamu. Kalau alasannya sibuk. Ya bisa ada pengecualiannya. Ya sibuknya ini karena misalkan ya yang memang dia itu operasi.
Cuma kalau misalkan karena dikejar apa segala macam, sholat berapa menit sih? Ya, nanti ada pengecualian. Ya, memang yang penyakit atau pilot. Saya sholat dulu ya. Pamit lagi ke penumpang. Bapak Ibu, saya sholat dulu. Ya, nah itu gimana? Pertanyaan ketiga, apakah sholat tepat waktu dan telat atau di akhir masuk ranah fikih? Ya, masuk fikih. Nanti dalam sirah juga dijelaskan bagaimana malaikat Jibril menjelaskan tentang sholat awal dan akhir waktu. Sholat ada 5. Afdaliyah, waktu utama, waktu jawaz, waktu boleh, jawaz ma'al karaha, boleh tapi makruh, waktu karaha, waktu makruh, dan waktu tahrim, waktu pengharaman. Masuknya fawaidul lil musallin itu di sini. Hati-hati yang sering sholat, tapi sholatnya lalai. Lalai salah satunya dalam masalah waktu. Sholat duhur jam 2:30, asar 5:30 itu masuk dalam ayat tadi. Dalam Islam bagaimana cara menentukan sholat isya? Ya, ada yang bilang setelah isya langsung atau juga malam ya. Isya ini intinya dari mulai waktu isyanya sampai menjelang subuh itu waktu isya. Ya, dan ini beda ya. Kalau isya itu tidak nanti dalam ranah menunda kalau isya. Hanya isya aja ya. Jadi boleh ketika dia memang sengaja menunda sampai tengah malam, 1/3, itu malah boleh. Jadi nggak dianggap sebagai melalaikan. Beda dengan sholat subuh. Saya niatin ntar jam 6:04. Boleh. Pertanyaan kelima, saya pernah dengar ada sholat qodok sunnah. Qodok sunnah, ya sholat sunnah ataupun sholat fardu ada qodoknya, betul. Nanti fikih Islam modilatu misalkan ya, ibu biasa yang namanya qodok qabliyah subuh. Tiba-tiba hari ini karena sakit perut segala macam nggak qabliyah, bisa dikerjakannya setelah sholat subuh dengan niatan qodok. Di fikih Islam modilatu dijelaskan selama tidak menimbulkan fitnah. Sholat jemaahnya di masjid, habis itu pulang. Selama memang orang ini tiap hari melakukan, itu buah dari istiqomahnya. Hari ini ada uzur sehingga bisa diqodho. Meskipun tentu dalam fikih nanti ada ranahnya debatable ya. Mas saya pernah baca itu. Jadi bisa qodho selama tadi bukan karena nanti aja dah. Ada jadi kayak gitu ya enggak boleh. Cuman memang dia udah kejar gak kekejar. Di sana sudah mulai sholat, nggak mungkin saya di rumah qabliyah, berangkat ke masjid, pulang habis itu kemudian ngambil qodho, tapi jangan bikin fitnah. Tetap sholatnya di masjid. Ngapain Pak? Qodho qabliyah. Rame ya nanti. Ya. Baik, ini pembahasan kita pada hari ini. Ya. Saya setiap kali jadwal saya itu masya Allah banyak godaan Bu. Saya nggak mau dikit-dikit nanti izin dan izin ya. Banyak gangguannya, jadi kadang dan saya termasuk lebih nyaman dalam keadaan offline. Ya, makanya kalau saya meskipun tadi malam di ini kan online aja enggak mau, saya maunya offline. Ya, kalau online tetap ternyata tadi ngasih tahu tuh lagi diperbaiki, bisa ke masjid insya Allah. Iya. Baik, kita cukupkan Bapak Ibu rahimakumullah. Terima kasih pada Bapak Ibu yang ada di Darul Ilmi, Bapak dan juga yang mengikuti via Zoom. Ya, apa yang disampaikan berkaitan dengan fikih tadi ya. Jika mendengar ada perbedaan, jelas dalam fikih itu pasti akan ada perbedaan. Ya, tinggal kita nanti mau mengikuti kepada perbedaan itu. Masuk apalagi hal yang sensitif tadi ya, kayak qodok sholat. Tapi betul saya pernah membaca dalam fikih Salam Modilatu punya Syekh Wahab Zuhaili ada pendapat tentang membolehkannya qodok sholat selama orang ini memang terbiasa melakukannya. Jangan sekali-kalinya qobliyah diqodok dia. Udah jarang sekalinya qobliyah diqodok. Ngapain? Modok apa? Qobliyah tadi. Asar baru sholat. Baik, barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Kita belum selesai di sini ya. Kita lanjutkan lagi nanti bulan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Supriyo.
Jadi saya hari Senin berangkat masih banyak yang belum diberesin. Insya Allah hari Senin. Sama-sama. Amin, amin.